Dia tuh gini, Wet, segede gini. Wah, itu bisa naik genteng juga ya? Pernah lihat video? Loncatin genteng bisa. Oh, yang mana ini second? Ya. Kalau barunya berapa? Wet, Ya, ini kenapa? meja penuh banget. Kita mau balapan nih. Mau balapan Banyak-banyak nggak ada mobil sini. tempatnya di sini, nggak ada jalur treknya, nggak ada. Iya, benar, di Ini luar, ada Caca. banyak mobil-mobil remote control yang super keren dan kita hari ini Wah, akan oke. ngobrolin remote control sama Bro Andi namanya. Halo, kenalin Halo. dulu teman-teman. Halo. Namanya Andi betul ya? Andi benar. Andi dari mana asalnya bro? Tinggal Tabanan, Tinggalnya di Tabanan, Ya. di Tabanan. Bali. Orang asli Bali berarti ya? orang asli Bali. Tapi kita akan mulai, Wet. Iya, kenapa? Ini mobilnya bro semua ya? Ya ada beberapa. Beberapa, Wet. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya beberapa di sini ada yang saya di toko. Wow, masih Oh. banyak lagi koleksinya. Dan ini mengerikan karena nanti kita akan bahas total, kita akan kupas. Yeah. Ternyata remote control itu bukan hobi sembarangan. Mulai dari perawatannya sampai harganya nggak main-main. Ya, jadi ini bukan hobi yang sembarang hobi. Nanti kita akan bongkar gimana sih cara main yang benar, komunitasnya ada di mana aja dan sebagainya. Nah, kita nggak mau kalah, kita keluarin juga mobil koleksi saya kita juga punya ya. Punya, Weda keluarkan mobilnya, Wed. Ini. Oh, ini. Nih. Yudis mana? Itu mobilku itu. Oh, aku aja. Aku bawa dari rumah kok. Coba. Ini. Wow. Tayo, itu Bawa tayo. bis tayo dia. Kan ada RC lagi, nih. ada Bisa lagi. yang penting bisa berjalan. Emang bisa jalan? Bisa. Pakai remote nggak? Oh iya, ini tanpa remote, Bro. Oh, Otomatis, Bro. Tuh. Oh, otomatis. Nih, aku bawa. Apa lagi? Woi keren, Jeep tuh Jeep. Jeep. Ada lagi. Ada lagi. Nah, ini. Mantap. Udah. Kita jualan di sini, teman-teman. Saya juga punya. Ya, Yudis mana? Nih. Ini Hummer. Kamar. Heeh. Bukannya udah rusak nih ya? Iya bisa jalan nih, Masih tuh. Bisa ngangkat tayo dia. Masih ada lagi. Nih, ini yang sering kita pakai eksperimen. Udah full Ini tempatnya. udah sering ini dia bro berkonten. Berapa kali sen? Apa sen? Wah, ini mobil saya nih, ini keren nih, mantap. Tapi hari ini kita akan bahas koleksi dari Andi ya, Bro. Andi ini disebut apa bro? Salah satu kolektor kah, hobis kah, atau apa bro? Bukan sih. Saya sih sebenarnya jualan. Cuman berawal dari hobi. Berawal dari hobi, dari- lama-lama jualan. Benar. Itu sama kayak aku dulu kan, saya juga dulu awalnya hobi sulap, akhirnya saya jualan alat sulap. Mana alat sulapnya? Sudah di stop sekarang jualannya. Gitu. Sama juga aku juga dulu hobi dari kecil tuh suka RC juga. Terus? Kan dulu punya cita-cita biar bisa naik mobil. Bapaknya beliin mobil RC Ya. yang berapaan ya? Yang sekitar 900 ribuan lah. Mahal itu ya? tahun 2005 kalau nggak salah. Terus? Mana Kan aku mobilnya? tadi tuh punya cita-cita naik mobil. Itu tak naikin mobil RC-nya, tak dudukin. Jebol, Rusak. Wet, yang ada, Wet. Gimana sih? Habis orang tua aku kapok langsung beliin. Aduh, Weda ini memang begitu ya guys ya. Tapi ini serius, Wet. Oh, Ini serius, oke. kita akan bahas mulai dari mana ya? Dari hobi jadi jualan. Benar. Berarti punya toko. Punya. Tokonya ada di mana, bro? Alamatnya di Jalan Keboiwo nomor 18 di Bongan Tabanan. Di Tabanan. Ya, dan itu aku sudah pernah mampir satu kali kemarin ke situ. Aku juga udah sering ngechat juga. Nanya-nanya aja, cuman nggak beli. Yeay! Iya, ini serius. orangnya. Ternyata ini Iya, orangnya. tahu. Coba cek aja Instagram. Pernah ada ya, bro ya? Ada yang nanya-nanya nggak beli. Namanya siapa ya? Tak lihat. Di blok lu ntar. Pasti ada sana namaku. Enggak, serius. Bentar. Jualannya di toko di Tabanan. Benar. Oke, tokonya satu di Tabanan aja. Ya, benar. Kalau online ada juga? Belum. Belum ya? Bakalan. Mantap. Dan ini tuh banyak yang beli, bro. Ada beberapa. Jadi peminatnya tuh lebih ke apa ya? Banyak sih. Macam RC itu kan banyak. Jenis juga Oke, banyak. kita bahas langsung aja ya. Kita mulai dari jenis-jenis RC. Ya, Jadi jenis-jenis. ternyata RC itu alias remote control ini ada banyak jenisnya. Ya, mulai dari bentuknya, ukurannya, terus mesinnya dan sebagainya. Boleh dijelasin kategorinya apa aja sih, bro? Nah, ini saya bawa yang RC yang tipe bagi, ini yang jenis engine pakai bahan bakar ini. Jadi Tipenya bagi. bagi itu BUGGY ya. Ya, Nanti benar. salah orang dikira bagi kali tambah gitu. Ya. Bagi. Bukan, beda. Bagi, oke. Cuman ini yang tipe bagi pakai
bahan bakar, itu bahan bakarnya khusus, bukan premium atau Pertamax. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau kita masukin Pertalite semua nggak bisa. Nggak bisa. Itu ada beda khusus lagi. Oh ada juga tapi. Ada, cuman- Kalau ini dimasukin Pertalite apa yang terjadi bro? Nggak bakalan mau hidup. Oh nggak mau hidup. Nggak mau. Jadi bahan bakarnya ini dia khusus. Jadi ada 3 unsur sih. Apa ya? Yang udah dicampur sama pabriknya. Jadi dia ada unsur apa? Bahan bakarnya itu kecampur oli sama metanim kalau nggak salah. Oli Sama metam apa ya? Metanol atau apa? Bukan sih. bukan metanol. Bukan. Jadi- Satu lagi apa? Katanya ada 3 tadi. Sama pelumasnya sih, tapi bukan oli. Beda lagi khusus. Jadi tiga bahan sih. Yang sudah dicampur. Terus kita beli harus sudah pabrikan. Benar. Jadi Yang kemarin saya lihat dalam bentuk jirigen ya. benar. Itu jirigennya berapa liter bro? Tergantung merek. Oh beda-beda. Iya, jadi dari harga 1 galon itu isi 5 liter. Dari ada yang paling rendah itu dari harga 850 sampai 900-an. 5 liter. 5 liter. Tuh, wet. 5 liter. Jadi bahan bakar mobilnya ini 5 liter 900.000. Wah, itu sekali jalan berapa habis? Berapa liter? Jadi kalau kapasitas tangkinya ini dia 150 cc. 150 cc. Berarti- CC wet, 1 sendok. Bukan 1 liter ya? Bukan. Bukan. Jadi paling enggak 1 liter ini bisa 8 sampai ya 9 tangki lah. Jadi bayangin aja seliter itu 1 liter. 8 sampai 9 tangki. 1 liter itu 9 tangki 9 mobil. tangki. Heeh. Oke. Pertanyaannya adalah sekali main itu habisnya Iya. berapa gitu. Misalkan jarak 1 kilo gitu. Dia mainnya bukan kilo, kalau ini menit ya bro ya. Benar. Oh, menit. Menit. Satu tangki itu kurang lebih 15 menit. Jadi main 1 tangki 15 menit habis. Cepet ya. 150 cc itu. Wah. 9 tangki sudah 1 liter tuh. Ya. Ya, Iya. sedangkan 1 liternya 900.000. Wah, mantap ya, ini hobi yang nggak murah ya. Iya mahal. Hobi yang mahal ini. Terus ada juga yang elektrik, jenisnya sama sih. Saya juga punya bagi, ini bagi bro. Iya benar. Cuman sistemnya beda. Ya diketawain sama anaknya bro. Ya sistemnya beda. Emang sama sih dia elektrik. Jadi hobi itu kan ada 2 kelas. Kelas toys sama hobi. Nah ini hobi itu masih toysnya itu. Ini kecil juga bro. Cuma elektroniknya beda, sistemnya beda. Oh beda. Jadi nggak bisa lihat ukuran ya. Benar. Jadi kalau kita lihat RC dimanapun, mau dia kecil, mau besar, mau siapa yang punya nggak bisa dilihat sembarangan. Benar. Tergantung jeroannya. Ya. Oke. Jadi tergantung sistemnya dia. Jadi tadi lanjut lagi, baru bagi tadi. Terus ada apa lagi bro? Bagi ini tragi. Ini Tragi. Berarti buat off-road gitu ya? sama. Buat off-road. jalan ini becek. Juga, ini juga off-road, cuman bannya dia pakai buat di on-road, buat On-road. di aspal. Oh. Nah ini dia tragi. Ini perpaduan monster truck sama bagi. Makanya Oh, gitu. bentuknya dia gede tapi ada wingnya sama. Oh gitu, jadi kombinasi. Bener. Oh, dia collab. Collab. Collab antara bagi dan monster truck. Monster ya. Kalau monster truck yang mana bro? Waduh saya nggak bawa. Nggak bawa ya? Yang mungkin. Ini? Yang mana? Nah nggak ini tragi yang. Ini tragi ya? Nggak bawa, cuman dia bedanya nggak isi wing ini dia. Nah di belakangnya nggak isi. Ya tinggal dilepas aja dong kalau gitu bro. Sama itu nggak tahu perusahaan buat. Lucu ya. Kalau pakai sayap jadi tragi. Tragi. Kalau dilepas? Beda, jadi monster truck. Monster. Ya. Jadi gampang pabriknya Gampang. bikin set, Iya. tambahin Tinggal berubah dia. lepas aja. Jual lagi. Yang penting bannya besar. Bannya besar. Bannya besar. Kayak gitu. Oke, ini tragi. Terus ada Baru 2. adventure, ini off-road. Nah di adventure ini juga dibagi lagi. Oke. Dia ada adventure kelas extreme sama scale, itu detail dia. Bodinya kayak menyerupai. Nah kalau boleh dilihat itu kayak yang di Hammer itulah. Oh, yang Bodinya ini? real ya. Heeh. Nah itu dah dia dibagi 2. Kalau yang ini extreme. Ini kalau mobil asli kan jarang ya ada bentuknya mungkin kayak gini. Betul. Nah ini dia dipakai di medan yang ekstrim. Kalau yang skill itu buat kalau dibilang kontes body gitu lah. Semakin detail semakin bagus, semakin mahal. Jadi ada penilaian dari luarnya juga ya. Bener. Terus ada apa ya? Nah ini sedan. Sedan. Apa sih sedan itu juga dibagi 2. Bagi 2 lagi. Ada ini driftnya saya bawa. Ini drift. Yes. Oh, yang biasa kayak di film-film Fast and Furious. Iya, Nih. bisa drift, ya. Jalannya miring gitu, dia belum bisa lurus tuh. Nah, kayak suster ngesot gitu. Ini drift, oke. Drift. Salah bukan, saya tiga sedan itu ada 3. Drift, touring, dia nggak bisa ngepot, dia main speed. Main speed. Ya bannya kayak gini lah.
Oke. Terus sama rally. Ada rally nggak di sini? Nggak ada. Ya? Rally. Nggak ada. Nggak ada. Kebetulan belum beli kita Belum ya. beli ya, Kebetulan. belum Beda di ban aja sih. Bedanya di ban. Iya, sama sistem. Oke. Sistem yang tadi udah tuh ya. Berarti ada buggy, ada tragi, ada jeep, monster truck. Cuman saya nggak bawa. monster truck, sedan. Ya, Ada 5 ya. Iya. Oke. Dan tadi coba dijelaskan bedanya antara yang hobi dan yang toys. Bedanya ya. Bedanya itu di apa sih? Di elektronik, di sistemnya dia. Jadi kalau yang kalau yang Dibuka aja bro bodinya bro. ini kan elektrik juga pakai Ini baterai. elektrik. Ya. Nanti setelah ini kita ngobrolin scale bro. Ya, boleh. Nah, ini elektroniknya. Sama pakai baterai. Heeh. Dia ada pakai sistem servo, ISC, electric speed control sama dinamo. Kalau yang sekelas toys itu dia masih pakai PCB board lah istilahnya. Heeh. Nah, itu dia belum pakai sistem ESC. Jadi ESC. ya kadang-kadang juga servo belum pakai dia. Jadi beloknya itu jadi kita mainin setir itu dikit, dia tetap yang mainan itu tetap patah. Jadi feelingnya itu nggak mau serial kita mainin kontrol lah gitu. Betul. Yang mana kayak yang ini. Yang itu yang kecil. Yang kecil itu kalau kita tekan kanan gitu, Ya. tak bannya langsung patah Ya, gitu. jadi nggak mau angle-nya nggak mau dikit. Oh, jadi itu salah satu ciri-ciri yang membedakan antara hobi dan toys. Benar. Jadi setirnya bisa diatur. Ya. Sama gasnya sih. Gasnya juga. Gasnya bisa diatur. Jadi kalau kita kayak bawa mobil asli itu pedalnya tekan dikit, dia pelan. Majunya dikit. Ya, ngajunya dikit. Sama juga. Pokoknya yang hobi itu lebih realistik. Lebih realistik. Padahal apa bedanya bro? Kalau itu kan tadi bro bilang pakai PCB board gitu. Tinggal saya pasangin aja servo gitu. Bisa. Jadi kan, nah itu belinya berapa? Yang mana nih? Yang ya itu dibagi itu. Bagi ini. Ya. Angkat wet, kasih Mana? lihat. Yang ini? Yang hijau. Ini belinya harganya 2 pokoknya. 2. 250.000. Ya, jadi kalau sekarang dibilang Bro Yudisnya itu di upgrade istilahnya kan dipasangin alat ini. Ya bisa lebihnya dari ini belinya. Mending beli ini dong langsung. Oh gitu Iya, ya. Harga iya juga ini ya. berapa harganya bro? 1,3. 1,3 juta. Ya. Beda mesinnya. Mesinnya yang mahal ya, mesinnya. Iya. Jadi kalau itu pun dirubah mau biar seperti ini, Rugi. beli remote segala macam ya lebih dari ini jatuhnya. Mendingan langsung yang sudah jadi. Benar. Dan juga kelas hobi itu kita paling gampang itu disupport spare partnya. Paling gampang. Jadi apanya yang ada masalah itu semua ada. Bedanya kayak gitu. Kalau saya main yang toys terus patah nggak bisa beli ya. Coba udah pernah cari spare partnya? Susah nyarinya. Pasti disuruh beli yang langsung yang baru. Iya, langsung jadi. Iya lagian 250.000 aja lu ribet lu, mending beli baru lagi lu Beli gitu. mobilnya Ya. aja langsung. Iya. Tapi itu tadi kan bronya bilang 1,3 juta. Iya. Itu baru permulaan yang kecil itu. Baru kecil. Ya. Coba nanti kita tanya yang gede ini, Wet. Kayaknya Yang mana? Mahal ya? kayaknya. Sampai kayak harga motor gitu sampai. Ada ya, Bro ya? Sampai bisa harga motor. Ada. Cuman saya nggak Nggak bawa. bawa. Nggak dibawa ya. Punya ya? Coba tanya seharga mobil. Harga mobil ada. Belum. Belum Mungkin ya? mobil bekas ada sih. Mobil bekas. Ngeri kan? Ada. Itu aja jadiin nasinya Harus bisa. dibawa ya? Iya, bawa. Nanti ada di rumah Pakai. ya? Ada Tuh, nanti. nanti buat- next kita main di channel Yudi Sardana aja. Ya di sana langsung Kita ke main. rumahnya. Iya, boleh. Jadi di sana ada arenanya, Bro, kalau di rumahnya, Bro itu. Ada, saya tracknya tapi yang khusus buat bagi. Kalau buat drift sama yang lain belum ada sih. Yang sekarang ada karena komunitasnya saya bilang sih di Tabanan dulu ya. Ya. Lebih banyak dominan yang main bagi ini. Di Tabanan lebih banyak main bagi. Iya. Nah, kalau di Indonesia sendiri mayoritas lebih banyak yang mana? Karena di setiap daerah itu ada kompetisinya mungkin ya. Yang paling banyak emang dibagi. Yang paling banyak Terus dibagi. ada adventure. Nah ini dia nggak perlu tempat spesial ya. Jadi mau ngebolang di hutan-hutan pun bisa ini. Nah terus paling drift lah. Drift. Ya cuman emang drift itu arenanya harus khusus dia. Apa ininya bahan bawahnya yang bagus? Ada yang dari apa sih? Karpet. Ya biasanya karpet. Terus diisiin pembatas gitu. Kalau karpet kain dong. Karpet tuh kain baru tahu saya. Hah? Karpet Kayak gini, kain. karpet Benar. bulu gini. Ya, karpet kayak Bisa gini. dia ngepot? Bisa. Bukan karpet yang bulu domba itu bukan. Bukan yang kayak gini kan, yang kain gitu. Terus bukan gini dia, Bro, pakai
Kalau keramik gimana? Bisa. Jadi kalau itu ada dua, biasanya pakai karpet sama langsung dia pakai keramik atau semen gitu. Seperti Berarti itu. kayak ini tuh yang ada di YouTube tuh si Garasi Drift. Ya. Iya, benar. Ya? Pakai semen. Bener ya, dia. bagus. Dia langsung di rumahnya main, enak kayaknya. Kalau punya banyak bisa balapan ya. Bisa. Tapi transmisi nggak pernah tabrakan. Jadi kalau kita di hobi, remote-nya itu udah sistem 2,4 GHz. Jadi frekuensi sinyalnya itu apa ya, 1 dibanding 1000 lah, nggak bisa sama. Kenapa gitu bro? Padahal di semua kardusnya itu kan 2,4 harusnya kan tabrakan ya. Nah kalau kalau di bidang itu udah beda ilmunya, mekanik saya mungkin. Oke, jadi pokoknya kita dipastikan kalau beli mobil yang profesional nggak bakalan. nggak mungkin tabrakan signal ya. Benar. Takutnya aku belok kanan, orang lain belok kanan. Oke. Dan itu kita apa namanya? Yang bagi itu ya, Wet ya? Yang mana? Itu yang bagi. Oh, yang bagi, itu ya. menarik banget karena dia jalannya tuh nggak cuma lurus-lurus saja. Bisa loncat juga. Bisa. Terbang dia. Iya bener ya bro ya. Bener. Loncat dia sampai tinggi banget. Jadi tracknya itu ini sama dengan kita lihat orang main motocross. Ada jumpingnya, Tinggi. Jumpingnya seberapa meter? tergantung tracknya sih. Kalau di saya paling cuman berapa ya? 0,5 meter lah. Itu tracknya 0,5 meter. Jumpingnya dia? Jumpingnya dia maksudnya 0,5 meter. Oh berarti tracknya pendek. Tracknya kurang lebih 6 aro sih. Bukan, maksudnya jumpingannya tuh tanjakannya berapa tingginya? Itu dah 50. 50. Nah, dia loncat kan lebih tinggi lagi. Oh ya, maksudnya jangkauan kalau habis lompat itu Iya. berapa ya? 5 meter nyampe. Oh, 5 meter. Lima ya. meter. Dengan kecepatan kurang lebih kalau kita full throttle itu 80 sampai 90 km per jam. Itu yang baginya bisa 90 km per jam. Belum full setting sih. Belum full setting bisa lari 90, lebih kencang daripada motormu itu yang di bawah itu. Itu nggak kemasukan apa tanah gitu ya ke mesin? Nah, ini emang dia khusus pakai di tanah, off-road lah istilahnya. Kayak motocross pokoknya. Jadi dia ada filter juga. Boleh saya buka? Boleh. Boleh. Nah, jadi dia ada filternya. Jadi ini penyaring debu. Kayak motor dia ada air filternya. Nah, ini dah dia. Ini tangkinya, ini knalpotnya. Dan itu Wah, aku ada pernah tes knalpotnya juga ya? suaranya. Kayak gimana? Bah, kalah motormu. Iya bro ya. Ya. Ini kalau dinyalain di sini asapnya banyak ya. Bener. Oh iya jangan. Nggak bisa. Keras banget. Nanti mungkin di akhir video ya kita nyalakan. Ini bunyinya kayak Air King, lebih keras lagi nih. Rang gitu dia. Buat tetangga marah. Bro main di kemarin tetangga ya? Kalau pas orang tidur ya pasti marah. Dia main di kemarin tetangga. Tapi itu dia anti air bro. Kan tadi ditanya debu. Kalau saya bilang mainnya di becek-becek gitu. Kalau cuma sebatas apa sih dilewatin sih nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau emang benar-benar yang buat main di lumpur dan berair yang ini RC Adventure. Nggak apa-apa itu anti air. Ya ini kelelep sampai nyilam nggak masalah. Oh gitu. Iya. Ada air silahkan cobain. Oh kalau yang lain bagi yang ini nggak bisa ya? Enggak, ini emang diperuntukkan emang buat ngadu gini lah speed. Kalau yang ini emang menaklukkan medan. Pokoknya kayak tanah berlumpur, medan-medan berbatuan, sama yang di sungai-sungai itu bisa ini. Kalau kamu tertarik yang mana, Wet? Yang bagi. Yang Aku suka yang speednya kenceng gitu. Yang Bagi speednya ya. Kalau itu diadu sama yang sedan lebih kencang yang mana, bro? Tergantung sih. Jadi sedan yang touring itu speednya kenceng, cuman beda tempat mainnya kan susah jadinya kita nentuin. Jadi dia kalau sedan harus di aspal. Benar, jalan yang datar. Oh gitu. Kalau sedan di rumput di tanah nggak bisa. Kecuali yang rally. Yang rally pun paling berapa ya? Berapa senti? Nggak terlalu tinggi sih juga. Nah kalau bro punya mobil yang paling cepat speednya bisa sampai berapa? Kemarin ada Traxxas X01 itu, cuman udah laku. Itu kalau orang mainin bisa tembus sampai 120. Wah, 120 km per jam. Itu bisa lawan Nissan X-Trail gue. Nanti kita nyetir dia di sebelah balapan lawan mobil-mobilan. Ada nanti buat konten jalanin RC di jalan. Iya. nah itu bagus. Dimarahin tetangga kita. Gokil. Keren. Tapi dia enak loh, Bro Andi ini. Tahu nggak Iya, enaknya apa? nggak tahu. Kan dia hobi. Terus punya toko. Jadi kalau ada barang yang ditawar orang dilepas. Iya. Nanti enak beli ya. lagi. Jadi gimana juga pasti cuan ya. Iya, ya. cuan. Orang tertarik dilepas. Malah teman pada kesal sama saya itu nggak pernah main RC. Kenapa? Oh, yang jualan RC nggak main RC.
Oh, tapi bro jarang main. Dulu waktu masih ya bilang remaja, sekarang udah nggak, fokusnya kita bantu istilahnya teknisiin teman kalau main. Kalau main pribadi sih udah nggak terlalu saya. Jadi setiap kali ada orang main bro jadi teknisi. Bener, bantu-bantu teman kalau ada problem. Nah ini bagus, ini menarik. Sekarang kita obrolin Apa? problem. Jadi kalau main RC yang hobi gini, itu banyak kendala ya bro ya. Jadi setiap part-partnya itu sering terjadi error dan sebagainya. Itu apa aja biasanya yang terjadi bro? Beda kasus sih sama elektrik sama engine ya. Jadi kalau di engine biasanya orang takutnya susah hidup, atau mungkin pas ngidupin itu keselnya, apalagi yang ngidupin pakai starter tangan. Jadi ngidupinnya ada dua cara ya? Iya. Jadi ngidupin itu ada dua cara. Jadi, ada mobil yang pakai starter tangan, sama starter box-nya. Yang ini udah pakai starter box. yang ini starter box. Nah itu repot dong kalau sebagai pemula seperti saya belum punya, kita harus beli lagi starter box-nya. Benar, kadang ngeselin itu udah sampai otot gede ini narik. Nggak hidup-hidup. Ya kadang-kadang juga putus. Nah itu biasanya orang kendalanya belum paham semuanya keseluruhan buat step by step ngidupinnya. Jadi kalau RC engine itu paling pertama itu naikin bahan bakar, kedua tancapin pemanas busi. Kalau udah itu baru di starter. Kayak gitu sih. Gimana caranya itu bro? Naikin bahan bakar? Ada sih pakai alatnya, cuman nggak bisa. Loh kan repot, pakai alat lagi. Ya. Kalau yang engine emang, makanya buat pemula sih rekomennya kalau main ke engine dia perlu pendamping, istilahnya masuk ke komunitas lah biar ada yang bantu-bantu. Mendingan ini bro, murah, nggak usah pakai ribet. Langsung stack on, langsung nyala gas. Jadi ya sensasinya lah beda. Oh beda sensasinya. Kalau di bagian shockbreaker itu nggak patah gitu pas lagi jumping gitu? Enggak, jadi ini bahannya udah alloy semua, istilahnya kalau dibilang besi kayak gitu. Ya. Dan plastiknya pun udah lentur. Problemnya sih di engine saya bilang, kalau emang dia problem biasanya mati busi. Businya mati. Nah itu ada umurnya. Biasanya mati itu karena air filter atau saringannya itu kotor. Karena kita main di debu. Nah itu yang biasanya. Terus kalau elektrik simpel sih dia. Tinggal colokin. Ada yang elektrik selain yang ini? Ini yang gede ini. Itu elektrik? Ini elektrik. Wah ini traginya elektrik ternyata. Aku pikir dia pakai bensin juga. Jangan salah, ini lebih kenceng dari ini. Berapa speednya ini? 100 lah. Wow, keren banget. Bisa 100 km per jam guys. Ini loh guys. Ini baru namanya mainan ini. Ya, kalau memang hobi kalian harus punya nanti. Ya, kalau yang berlabel hobi semua mahal. Nah, hobi coba kita bocorin harga dulu bro. Kalau bagi tadi berapa harganya bro? Yang ini sih saya bawa yang second. Yang mana? Ini second? Ya. Kalau barunya berapa? Nah, yang kelas ini yang pro. Ada kelasnya lagi. Ini profesional istilahnya. Ini pro? Ya, kelas pro lah buat ini second kompetisi. Ya? Second. Yang profesional. Ini berapa kalau dijual second? Ini dilepas di harga 5 jutaan. Ini 5 juta. Kalau barunya? Ngerakit. Ini kalau barunya ngerakit dari nol semua terpisah kurang lebih 18. Dapat 18 juta guys. Dan kok jauh sekali harganya antara bikin dan beli second bro? Tergantung pasaran sih ya, ini ngawur aja dari toko. Kadang-kadang ada yang jual di atas itu ya, tergantung kan, terserah pasaran mau jual berapa. Tapi kenapa harus ngerakit? Emang nggak ada yang jual sudah jadi gitu? Ada, itu kelasnya istilahnya kelas RTR, ready to run, itu dari pabrik udah lengkap. Tinggal pakai main. Jadi cuman bedanya dia ini buat kompetisi, itu buat fun-fun aja. Begitu. Jadi kalau mau kompetisi dia rakitan. Ini rakitan. Bener, ini. Jadi kalau rakitan tuh kita harus beli berapa part? Apa aja? Jadi kita belinya itu kit itu sasis satu ya, ban, sasis. Mesin, engine dibeli. Knalpot. Servo pakai 2. Servo. Terus remote. Sama starter box. Sama toolset buat ngidupin. Toolset buat ngidupin. Yeah. Banyak ya, Bet ya? Iya, banyak. Bingung aku. Mendingan langsung ready to run ya sih? Langsung beli, langsung pakai jalan aja. Mendingan beli yang lengkap gak sih? Disuruh isi. Tapi tergantung ya, itu kalau kayak kita awal-awal kayak gitu. Cuman kalau udah hobi memang dia bisa utak-atik, bisa tukar-tukar gitu. Ya. Coba bro, kembali lagi. Itu tadi harganya saya kan dijual 5 juta. Mungkin ada yang mau beli langsung bisa cek di Instagramnya. RC Hobi apa namanya bro? RC Hobi Tech Bali. RC Hobi Tech Bali ya. Itu dijual 5 juta. Jadi setiap hari di IG-nya itu banyak banget itu. Ada remote control keluar masuk ya. Ada yang jual, ada yang beli gitu.
Itu 5 juta, kalau beli baru 18 juta. Nah, kalau yang Tragi? Yang ini barunya 6,5. Barunya 6,5. Ini baru 6,5. Nah, ini ready to run, istilahnya udah komplit. Ya kayak saya beli inilah ya, Ya. udah jadi gitu. Kenapa kok bisa ini lebih murah daripada itu jauh, Bro? Mungkin ya itu dah kelas RTR itu dia udah di set semua dari pabrik. Kalau kita mau ganti semuanya kayak ini, kita ganti biar bisa kompetisi, sama juga harganya. Elektroniknya sampai dicari harga. Jadi meskipun yang elektronik kalau kita mau buat kelas kompetisi tetap mahal jatuhnya. Benar. Yang adventure juga lumayan. Itu berapa yang itu harganya? Kalau yang ini dilepas second 4,8. Itu second mau dijual. Oke, ini jualan nih kita di sini ya. Oke, teman-teman yang nonton yang mau beli langsung aja dipilih. 4,8 juta. Ini yang punya marah dari rumah. Kenapa marah, Bro? Ada Kan nitip teman jual. nggak apa-apa kan mau dijual. 4,8. Iya. Bagus, bisa anti air, tahan banting di semua medan. Kalau beli baru berapa, Bro? Baru sih, barunya murah, modifnya yang lumayan. Barunya 3,8. Belinya 3,8. Benar, terus di otak-atik ditambahin velgnya, kalau ini udah besi. Oh, peleknya aslinya belum besi. Belum, plastik. Oh gitu. Ya bannya juga ini, maaf bannya aja sama velg 1,5. 1,5 juta. Motormu berapa peleknya tuh kemarin? 1 juta. Lah kok lebih murah? Padahal lebih gede loh dapat segini. Aduh, coba kan ini. Mahal. Jadi modifnya habis berapa, Bro? Waduh, kalau modif sih ngomongin lumayan kayaknya. Ini udah ganti shock segala macam. Paling di penampilan aslinya beberapa aja yang diambil. Biar mau istilahnya, kalau aslinya mungkin belum waterproof, kita bikin biar bisa waterproof. Gitu. Dan body itu sendiri ngecat sendiri ya? Ya. Jadi kan saya sering lihat itu body yang dijual itu awalnya bening semua. Itu kalau istilahnya after sale lah sih. Kalau beli asli udah kayak gini kan udah dicat. Betul. Beli spare part kita udah hancur, yang ini beli spare part, ada yang udah jadi. Kalau kita nggak seneng warnanya, kita buat sendiri catnya. Kita ngecat sendiri sih maksudnya. Bisa ya? Bisa. Kita beli Bisa yang dikasih. bodinya bening. Ya namanya clear body. Clear body, terus setelah itu dicat sendiri manual dari dalam. Dan harga bodinya itu dari 300-an sampai ke atas. Ke atasnya nggak disebutin ya. Murah aja. Iya, murah. Ini juga ngecat sendiri, Bro? Ya ini ngecat sendiri, ini ada. Bro yang ngecat? Bukan. Ada teman teman yang bantu khusus ngecat. Nah, kayak gini ini kita ngecatnya lokalan, bukan dari pabrik, istilahnya bukan dari kita beli baru. Ini udah ya senang motif misalnya kayak Itu gini. ngecat sendiri? Iya, teman ngecat, bukan saya. Bagus tapi ya? Ya airbrush, pakai airbrush. Dari dalam itu di airbrush? Ya kalau RC rata-rata semua kita catnya itu dari dalam. Jadi kalau pas RC itu kebentur, kalau kita dari luar kecat itu kan kebentur, Nanti hilang catnya. kelupas ya. Kebalik. Oke, kalau gitu kita ngobrolin komunitas sekarang ya. Kalau grup RC ini seberapa banyak sih penikmatnya, Bro? Ini kan yang nonton juga pasti orang-orang yang hobi RC lah. Saya ingin tahu seberapa luas dunia RC ini. Komunitasnya bagaimana? Kalau pasti sebenarnya sangat luas ya, apalagi untuk di Indonesia tuh paling banyak di Jakarta mungkin ya. Di Jakarta. Benar. Banyak yang komunitas buggy, adventure drift itu, kalau ada komunitas yang ke Jurnas orang itu bakalan pasti ya ikut ke luar daerah. Oh, jadi ada lombanya sampai lomba daerah. Bener. Ke Jurnas ada lomba nasional loh. Iya. Banyak ada gininya komunitasnya. Jadi kalau untuk di Bali yang paling dominan masih tetap dibagi. Bali dibagi. Ya, Bagi. Denpasar ada, Tabanan ada. Mungkin setiap daerah beda-beda temen, beda kesukaan lah gitu. Iya. Jadi adventure juga ada. Biasanya kalau nggak pandemi pasti rutin kita setiap tahun adain gini kompetisi. Setiap tahun. bener. Dan mereka kalau komunitas itu kumpul itu mereka ngapain aja, Bro, biasanya, Bro? Selain main bareng gitu. Paling ya sharing tentang ya kemarin beli barang udah bayar apa belum gitu. Ini mau jualan ya. Tanya siapa yang ngutang nih, ayo tagih sekarang. Ya paling sharing tentang problemnya, ketemu yang kayak gini gimana sih caranya, ada teman yang bisa terus dia bantu. Dia sharing terus habis itu main lagi gitu Main ya. lagi paling gitu aja sih. Oke. Mantap ini mania. Weda udah mulai tertarik belum, Wed? Mau beli yang mana, Wed? Mau beli yang ini,
Monster. Nah, tadi katanya Bugi. Beda lagi. Udah mulai tertarik sama tapi yang jangan ini. dinaikin. Nanti dinaikin Bisa lagi. lagi. Jangan. Nah, kita obrolin komunitas itu biasanya kan ada pemain-pemainnya nih. Benar. Nah, yang main itu di umur berapa? Kalau yang rata-rata di RC hobi ini biasanya ada di keterangan di boxnya 14 plus kan. Di box-box itu ditulis 14 tahun ke atas. Iya. Nah, Cuman rata-rata kita kebanyakan ya orang dewasa seumuran kita sampai ada teman senior umur udah 50-an ya. yang itu di Bali. Iya di komunitas saya sih. Ada itu udah umur teman ada di toko umur 50-an masih tetap main kayak gini. Walaupun ya dilihat kayak bocah. Jadi orang kayak ngelihat ini kita kayak bocah gitu ya. Iya. Kalau kan bener. Padahal kan Iya. ini bukan mainan bocah. Iya, bocah pun nggak bisa beliin. Betul. Iya, Lah itu salah satu sebabnya ya. Benar. Jadi belum ada sih saya lihat customer yang beli barang saya ke toko itu, misalnya anak SD datang ke toko beli ini nggak bisa. Paling dia sama orang tuanya. Kalau disupport sama orang tuanya. Berarti ada dong kalau yang di komunitas anak kecil. Ada kalau disupport sama orang tuanya sih. Kebanyakan sih enggak sih, paling disuruh belajar di rumah. Jadi kebanyakan komunitasnya adalah orang-orang yang sudah dewasa ya. Benar, yang nyari waktu luang, sumpah kerja atau gimana ya ini cari hobi dah gitu. Mereka itu yang sudah bekerja, punya penghasilan dan punya waktu luang buat ngisi kegiatan dia main RC. Iya. Berarti dewasa ya lebih Iya, banyaknya. iya, Oke. Sama kayak saya juga baru punya ini sebenarnya nggak terlalu mahal ya sih ini. Berapaan? Ini 1 jutaan ya bro ya kalau nggak salah ya. Iya, 1 juta. Sekitar 1 jutaan aku beli ya. Yang ini berapa? Ini lebih murah. Ini kan Murah. toys, ini Oh, toys ya. toys. Benar. Ini toys kalau nggak salah ya 300 sama ya. Murah lumayan. 300.000 ya. Ini kan pernah kita jadiin konten tuh. Iya pernah. Heeh. Narik orang. Kok narik orang? Oh iya benar, Narik narik orang, skateboard. narik skateboard. Terus saya Iya. pernah bikin konten pasang kamera GoPro juga bro. Pernah di atas juga di sini. RC. Itu kapan-kapan kita pasangin GoPro bisa itu bro. Boleh. Terus dibuat jumping. Iya. Boleh. Mantap. Nanti kita main deh ke tempatnya ya di Boleh. Tabanan. Iya. Tunggu. Kita pasang kamera GoPro Iya. di atas RC, suruh RC-nya jumping. Dari sekian banyak RC yang bro punya, yang mana yang paling mahal? Nggak ada sih di sini ya. Mungkin di rumah. Iya. Nggak Ya. punya sih, cuman jualnya ada yang paling Oke. Yang paling mahal berapa? Yang pernah dijual yang paling mahal. Iya. harganya. Ya. Yang barunya itu 2,2. Dua. 2,2 apa nih? 2,2 juta. Maksudnya? Bukan 2,2 sih. 2 juta. 22 juta. 22 juta. Kalau Motor 22 Itu nggak segitu RC harganya. apa bro? Bagi. brand paling tertinggi di istilahnya terkenal lah brand top Apa itu brandnya? Traxxas. Raksa. Pasti pernah dengar. Ada Pernah, lagi yang lebih mahal lagi yang gede banget tuh bro. Itu dah Traxxas X-Max namanya. Oh itu ya. Yang bisa jalan di tengah air gitu. Nah, itu yang paling mahal pada saat ini sih. Itu skalanya berapa bro? 1/5. Satu Dia tuh gini, sepuluh. Wet, segede gini. Wah. Itu bisa naik genteng juga ya? Pernah lihat video? Loncatin genteng bisa. Oh, bisa loncatin genteng guys ya. Itu harganya 22 juta bisa dinaikin nah, anak kecil itu. Bisa. Oh, bisa. Nggak kuat kalau yang itu dinaikin. Iya. Mantap itu. Bro ada itu ya? Enggak. Udah laku. Udah laku. Udah laku. Berarti dia beli duluan dong Iya, berarti. Sultan Dia beli nih, dulu Sultan. baru Sultan ya. Iya. Sultannya RC Tabanan. Mantap. Itu yang paling mahal yang pernah dijual. Kalau RC yang bro jual yang paling murah, bro? Mungkin ada di box ya. Ada yang di harga di bawah 1 juta. 750-an. Itu gini. Elektrik. Electric Jeep Adventure. Tapi kecil dong, Ya, 700.000. lebih kecil dari ini size-nya. Oh, Jeep seperti itu. Ya, cuman lebih kecil deh. Coba kalau skala-skala gimana, bro? Ada skala apa aja, bro? Skala yang paling terkecil sih pernah saya stok itu di skala 1,32 lah, 1/32. Itu 1/32 ya? Iya, 1/32. Itu paling terkecil sampai Itu profesional, hobis. iya ada. Itu seberapa itu 132? Handphone ada. Paling Kecil ya? Itu segitu Segini, yang segini. kuning tuh. ya segitu. Yang Lebih kuning. kecil Segitu lagi. ya, 1/32 ya. Ya, itu ada yang jenis drift, rally dan segala Kalau macam. di atasnya 116. Belum. Paling di atas itu ada yang 1/28, 28. 1/24, 1/18. Hmm. Balik ya 1/16, habis itu 1/12,
1/10. Mana ya? 1/10. Nah, ini sedan. Ini. Yang sedan Ini 1/10. Ya, yang ini. Jadi itu ukuran dibandingkan mobil asli. Mobil asli. Ya. Kalau 1/10. 1:1 nggak ada ya? Ya, mobil. Itu langsung nyetir mobil itu. Gampang itu Kan nggak masukin. tahu aku. Kamu ke dalam mobil. Iya. Nanti aku bilang gini, maju kamu gas. Oh gitu. Gitu Ya, caranya. bisa jadi. Ini 1/10. Iya. Yang ini 1/14. ini 14, 14. 10. Ini paling gede. Ini 1/10. Nah, Loh jadi kok 1/10 juga? jelasin dulu deh dikit. Jadi buat size itu setiap pabrik mereka punya standar sendiri. Jadi dia kayak ini JLB ini dia ngeluarin 1/10 tapi hampir sama dengan 1/8 size-nya. Jadi dia udah mentok buatnya di 1/10 tapi dia nggak buat 1/8 jadi all size dia buat. Nggak mau kecilan atau besaran ya mentok segini. Suka-suka pabriknya Iya, aja gitu. beda-beda pabrik. Kadang jenis yang sama cuman beda merek sama pabrikan. Skala 1/10 itu beda-beda size-nya. Ada yang lebih gede, ada yang lebih kecilan. Dan ini, Wet, kamu kelihatan nggak, Wet? Dari tadi Yang di sini mana? ya teman-teman ya, di bagian Oh, iya? belakang ada roda juga. Ya, roda 2. Ini untuk ngebantu pada waktu dia lagi loncat. Ya, itu wheelie bar namanya. Jadi Wheelie bar. Ya. Oh, ada namanya ya. ya ini buat standing dia. Buat standing. Ya, ini- Jadi karena kalau terlalu kenceng, Ya, standing dia. Dia bakalan standing ini buat nahan dia. Coba yang sini. Enggak ada. Oh, ini ada. Bumper. Ini ada. Bumper tuh beda tuh. Nggak ada, Bumper. nggak Nggak ada yang pakai wheelie bar. Kalau yang ini kan nggak ada yang ngebut. Iya. Yang pakai wheelie bar yang ngebut-ngebut ya, Bro ya. Enggak ada di sini. Kalau dibaginya nggak ada wheelie barnya. Nggak ada. Jadi karena dia nggak terlalu tinggi bagi. Nah, ini kan Oh, tinggi ya. dia rentan jumping karena sasisnya Posisinya tinggi. ya. Itu biasanya yang isi wheelie bar tipe yang monster truck sama tragi aja. Oke, ini makanya nggak ada nih karena Nggak dia ada. mepet tanah nih. Ya, CPR. Dan ini unik bro, boleh kasih lihat dulu bro, ininya. Coba tunjukkan ke penonton kalau ini lucu. Bannya itu bisa miring banget. Mana? Coba. Kita kasih lihat. Ini bannya itu karena mobil drift sampai patah. Oh, yang kemarin dilihat di toko. Mm-mm. Udah laku. Loh, ini nggak bisa. Bisa. Bannya. Cuman nggak terlalu patah sih dia. Nah, itu ini. Coba ya maaf ya. Nggak terlalu sih. dia. Oh, bannya itu Iya. sampai miring banget Iya. gitu. Jadi ada settingannya. Boleh diangkat lagi bro? Nah ini, tuh. Bahkan ini kurang ya. Kurang. Ini kurang. Kalau yang profesional wajib dia istilahnya udah Bannya tuh nikung banget. ya patah. Bannya patah sehingga dia bisa ngepot. Iya, sampai kebalik gitu ya. Balik nggak bisa maju dong, mundur dong nanti dia. Yang ini yang kelas standaran ini. Ini dijual juga. Jual second. Ini second, harganya berapa? 1,5 aja. 1,5 juta. Tertarik nggak, Bet? Enggak. Udah tertarik sama yang monster ini. Oh, soalnya kemurahan yang ini. Iya, kemurahan. Kurang mahal. Kurang mahal. 1,5 juta ya, Iya. bro ya. Ini kalau baru berapa, bro, harganya? Yang merek ini Sakura D3 ngerakit juga sih. Kurang lebih sampai 3 jutaan Ini. barunya. Jadi mereknya ada banyak ya? Banyak sekali. Banyak banget. Kalau yang bro jual apa aja? Mereknya Ya. itu dari yang paling kelas murah-murah itu ada yang namanya WL Toys. Nah, Ini? ya. Murah dibilang, Wet. Besok kita nabung beli yang mahal ya. Langsung. Kita nabung. Pokoknya kalau video ini like-nya banyak kita beli yang mahalan. Ini Iya. dibilang murah loh. Ini WL Toys ya. Terus? Habis itu ada HSP, banyak HSP, Hobao, Caster Racing, yang paling brand mahal itu dah paling. Tamiya bro? Tamiya ada. Jadi Ada juga? Ada. Tamiya itu ngeluarin ready control, enggak Mahal ya? Mahal. Mahal itu. Aku lihat sampai nggak sanggup saya lihat nyerah. Udah Kemahalan. browsing udah. Mahalan. Banyak banget. Harganya tapi dia menyaingi Traxxas ya? Yang mana? Tamiya itu. Kalau satu merek sih mungkin aja sih. Maksudnya Satu jenis? Satu jenis ya mungkin aja. Apa? Mantap ya, kita udah banyak tahu ya harganya nggak main-main ya. Iya. Oke, sekarang kita ngobrolin RC selain mobil. Jadi iya. RC itu kan ada banyak bro sebenarnya. Kita juga pernah di channel Yudi Sardana tuh kita beli beberapa RC, Iya. terus kita review tuh. Ada yang Motor. bentuknya sepeda motor, Motor kata ada, saya motor. bentuknya kapal, kapal laut ya, pesawat, helikopter segala macam. Coba Drone juga. bisa dibagi-bagiin informasinya bro. Jadi di RC itu ada jenis RC car, nah ini car, Mm-mm. terus RC bike. Di RC bike itu juga ada motor GP sama motor crossnya. Terus ada RC boot, nah itu juga ada engine sama elektriknya. Terus RC helikopter, RC drone,
RC. Oh, drone itu masuk ke dalam kategori RC ya? Bukan Sama. ke Coba bukan kalau Yudisnya ngendaliin pakai apa? remote. Ya itu ready control. Tapi dia bukan masuk ke ini, ke fotografi jatuhnya, videografi. Sebelum ngetrennya kayak sekarang ya, drone itu belum pakai kamera dan segala macam. Itu drone itu dia Ya hobi gitu. ya lebih ke istilahnya pakai buat balapan di udara. Oh kan masih ada tuh sekarang ya, yang banyak kita konten apa sih namanya? FPV. Iya, drone race istilahnya itu ada perlombaannya juga. Ya, makanya sekarang lebih ke videographer gitu ya. Buat video-video sama foto itu makanya ada drone yang DJI itu yang yang kualitasnya bagus lah untuk kepentingan syuting gitu. Terus apa ya? RC apa lagi ya? Udah sih segitu aja. Jadi ada boat, RC pesawat lagi. boat, helikopter, pesawat, ya, sama drone. 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 Ya. Drone juga lumayan harganya. Tapi kalau drone kan ini maksudku dia nggak brandnya tuh biasanya yang dikenal orang DJI gitu, bukan merek-merek seperti ini tadi. Mereknya merek-merek Ya, JLB drone apa itu tadi? banyak juga. Jadi yang kelas yang paling rendah itu ada Sima. Itu ada kameranya nggak? Ada. Ada kameranya. Coba browsing itu drone Sima itu dari harga 700-an udah isi kamera. Cuman nggak secanggih DJI, mungkin GPS nggak isi. Betul. Saya kayaknya pernah punya deh. Cuman dia gini tuh, nggak bisa diam dia bro. Ya, nggak. Di sini tuh jatuh dia. Karena nggak ada sistem GPS-nya. Oke. Iya. Ada kelasnya juga. Giro namanya, Giro katanya. Ya, giro buat stabil dan samping itu brushless-nya buat penahan angin. Makanya motornya itu harus kuat. Yang Itu apa sih bedanya bro, brushless sama enggak? Mau motor dinamo itu ada dua kelas, brush sama apa sih? Brush head sama brushless. Jadi kalau yang brush head itu gulungannya yang muter. Nah, kan dinamo itu ada gulungan sama magnet. Nah, kalau yang brushless itu magnetnya yang muter kebalik dia. Jadi 2 kabel sama 3 kabel. Ya, itu teknologi yang berbeda ya. Beda. Jadi lebih awet yang brushless. Lebih awet yang brushless. Yang gulungannya diam. Iya. Jadi kalau brush itu biasanya yang di Tamiya main itu kan ada kita bilang brush. Nah, itu biasanya kadang-kadang putus. Oh, itu brush itu yang dimaksud. Iya. Enggak, itu. Iya, yang tahu saya ada baloknya 3 terus digulung. Iya, itu biasanya cepat sekali kalau panas sama nggak bagus. Ini rata-rata ada dinamonya semua ya? Ada. Bro, ini juga gulung sendiri? Enggak, kita enggak. Jadi kita beli pabrikan? Bener. Itu udah ada kelasnya deh. Kalau dulu zaman Tamiya kita ingat nggak gulung sendiri tuh? Iya, gulung. Ya. Ada aneh-aneh katanya gulungannya piramid. Terus kawatnya pilih-pilih lagi. Mantap sekali ya. Oke, kalau gitu kita ngomongin soal Andi sendiri sekarang. Oke, Andi itu pertama kali main remote control di umur berapa? Seingat saya sih dari kecil udah main remote control. Umur berapa kira-kira? SD, SMP? Ya seumuran segitulah, SD, SMP yang mainan juga. Belum sama yang biasa-biasa. Ya, kita berawalnya dari kan bilang orang berawal dari mimpi gitu. Oke, sama kayak aku juga. Ini kan baru saya beli nih karena untuk konten juga. Kalau enggak ya mainnya yang murah-murah aja. Ya, enggak usah lah jadiin giveaway aja nanti. Nanti mau saya jual Rp1 bro. Oke, jadi pertama kali dari yang murah-murah ya, dari SD kali ya? Ya SD ya yang kayak gini kan mungkin zaman itu belum ada kayaknya dan susah juga nyarinya. Terus kenapa kok bisa cinta banget sama RC bro? Karena ya hobinya senang dari kecil mainan semua. Senang otak-atik mainan. Kenapa kan banyak tuh pilihan mainan lain. Anak-anak lain tuh ada yang hobinya main Free Fire bro. Ada yang hobinya main game. main sepeda, apa motor gitu. Kenapa bro pilihnya RC? Senangnya sih di apa ya? Kalau saya buatin hobi sampai sekarang itu karena mengingat masa kecil lah. Yang jelas dulu nggak bisa beli, sekarang bisa beli. Nggak suka main yang lain? Contohnya kayak Tamiya yang balap tuh, atau airsoft gun atau yang lain? Pernah nyobain, cuman lebih esensi ininya lebih bagus sih sama peluang bisnisnya. Oh dia bisnis sih. Iya bisnis. Iya bisnis ternyata. RC yang pertama bro punya apa? Ya itu dah saya bilang yang toys. Tapi yang sedan yang zaman dulu itu SMP lah bilang itu harganya 150 mungkin udah mahal sekali zaman itu. Pasti waktu dulu seneng banget. Iya. Oh, ini dia mainan itu. Udah punya mobil udah seneng. Ini keren banget ini. Cuman belum dikasih beli sama orang tua, nggak punya duit gitu. Iya. Akhirnya
ngumpulin uang sampai bohongin uang SPP. Akhirnya baru kebeli, orang tua nggak bisa beli. Sekarang ketahuannya. Sama aja kayak Weda nih, bohongin orang tua katanya. Mantap ya. Tapi sekarang udah jarang main si Andi ya. Iya. Udah hampir nggak ada sih. Kita bantu teman aja. Kasih. Aku pernah sekali singgah ke tempat dia tapi masih sibuk banget ngurusin utak-atik remote controlnya orang. Jadi kalau main gini tuh apa ya istilahnya, dia rewel mobilnya. Rewel sih enggak sih, tergantung. Kalau udah tahu perawatannya sih gampang. Makanya kalau mau berhobi itu kan waktu luang. Kalau nggak punya waktu jangan dah berhobi kayak gini. Ini makanya ada yang istilahnya kita belajar dulu newbie, habis itu masuk komunitas bisa. Nah nanti pasti udah tahu. Nggak ribet sih. Tahu ribetnya. Lama-lama tahu ribetnya. Sekarang bro ini nggak koleksi juga? Enggak, jualan aja. Jualan aja. Jadi kalau di rumah nggak ada yang mobil pribadi? Ada satu. Ada. Cuman pakai ya itu kalau ada teman-teman atau customer saya yang bingung mau nyoba itu saya kasih nyoba free. Yo pakai itu dulu, kalau gimana cocok ya nyari gitu. Jadi beneran nggak ada yang disimpan, bener-bener murni jual beli gitu ya. Cuman punya satu aja ya. Berarti ini mah udah bukan hobi, jualan emang dia. Ada nggak bro mobil yang paling dicintain nih dari awal karir sampai sekarang udah bisa dari awal jual? Karir loh, hobinya punya karir. Maksudnya dari awal jualan gitu, yang nggak ini mobil nggak boleh dijual gitu, ini kayak sejarah lah dari tokonya. Ada, mungkin karena juga nggak dapat spare partnya mungkin ya. Dari dulu saya simpan dari ya berapa ya, hampir 8 tahun. Terus rusak, saya diamin. Nah spare partnya itu sekarang udah discontinue, nggak keluar lagi, ya saya simpan gitu aja sih. Kalau mau ngerakit mungkin mikirnya ya nyari spare part, kita harus benar-benar hunting keluar. Nggak mau dijual aja gitu bro? Gimana jual orang barang rusak? Rusaknya nggak parah sih, dipretelin. Mungkin bisa, cuman males. Kalau terakhir ya kita ngobrolin lomba. Lomba. Lombanya itu gimana aja? Terus biasanya kapan dan untuk klasifikasinya? Keseluruhan atau di tempat saya? Soalnya beda-beda ya? Iya, beda-beda. Mulai di tempatnya bro deh. Kalau saya sih di komunitas saya itu buat kompetisinya itu sekedar fun race doang, nggak sampai open lah istilahnya. Jadi buat fun aja, tapi udah kayak berbau race balapan memang. Ada sponsornya? Saya sendiri. Norok dong keluarin uang terus. Nggak apa, yang penting buat teman fun. Biasanya saya nggak, tracknya kan punya gini juga, bukan punya saya sendiri. Jadi kita sama teman-teman itu kerjasama buat track gitu, bareng-bareng lah. Nah gitu. itu tadi lombanya, hadiahnya itu dari? Hadiahnya nggak dapat uang sih. Namanya juga fun, paling dapat piala doang. Mungkin kalau ke juara nasional sama Jurda emang ada. Kalau itu ada ini nggak dari pemerintah, pembiayaan atau apa? Di Bali sih belum. Tapi saya dengar sih di luar Bali kayak daerah Solo pernah ada dari pemerintahnya buat istilahnya pas apa POM atau PON atau apa sih yang olahraga ya. Kan olahraga nasional. Iya, sempat diadain. Masuk kategori olahraga. Masuk dia. Ada, saya sempat dulu pernah gini baca. Kalau di Bali belum. Nah itu kalau lomba apa aja yang dinilai bro? Selain cepet-cepetan? Yang selama ini sih saya adanya bagi. Yang bagi ini race-nya dia caranya itu apa sih ya? Regulasinya kita berapa lap muter itu di track itu kan ada jalurnya. Jadi kita buat 15 lap. Nah, itu dah nyari kita 1 2 3-nya yang mana sih juara. Berarti tetap cepet-cepetan. Benar, ini emang buat speed dia. Kalau yang ini beda lagi. Ini emang bener-bener cari poin dia. Kalau dia keguling atau apa dipotong poinnya. Nah, itu biasanya ini ada nama komunitasnya di Bali, Rubbers. Itu RC Adventures Bali, itu biasanya buat eventnya itu keliling Bali lah. Ganti-ganti tempat. Jadi cari aja tanah di mana aja gitu. Iya, itu enaknya itu ganti-ganti terus tempatnya. Kalau yang ini nggak bisa, tempatnya sama. Tempatnya khusus. Iya, khusus. Tanahnya siapa itu dipakai main bro? Kita nyewa sih, makanya iuran sama teman gitu. Ya. Ini juga, kalau ini mainnya tanah mana aja bisa? Kalau yang tragi ini saya lihat belum ada eventnya sih. Belum ada eventnya? Yang ini kebanyakan lebih dipakai freestyle. Iya, contohnya pasangin pisau, nabrakin balon. Ya pokoknya jumping nggak jelas sama ngeroll gitu.
Ya, sama Ini bisa salto. bisa. Bisa salto kan? Bentar coba di luarnya. Jalannya jelek di depan. Harus cari jalan yang bagus. Iya. Mantap, oke deh. Ya, udah berapa lama nih? Mantap, kita terakhir ya, kita tutup podcastnya. Bro Andi mau ada yang disampaikan lagi? Apa ya? Itu aja sih. Itu bisa dinyalakan nggak bro? Yang ini. Tapi butuh starter box ya? Tuh saya lupa bawa. Ada yang bisa nyala nggak bro? Mungkin yang ini bisa, ini bisa. Tapi ini kan nggak keras bunyinya. Iya. Kurang garang, kurang sangar bro. Yang paling keras bunyinya mana bro? Yang ini jelas. Yang Tapi nggak dibawa alat starternya. starter boxnya, starter box ke bawah. Nggak bawa. Lupa. Ya udah nggak apa-apa deh. Next lah. Ada yang mau disampaikan lagi buat teman-teman penghobi mungkin? Apa ya? Tetap berhobi lah, jangan sampai berhenti berhobi Nanti nggak laku. Jualan. Ya wes, Bro Andi terima kasih banyak sudah Sama-sama. sharing kita di podcast sore hari ini ya. Iya. Tapi tergantung yang nonton, bisa malam bisa pagi. Oke teman-teman terima kasih sudah mendengarkan dan menonton Main Podcast. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Dadah.